Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita gumulkan pada saat ini, mengasihi musuh. Mengasihi musuh. Saudara-saudara, kasih adalah ajaran dalam kehidupan orang Kristen. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang disebut dengan Kristen, harus melakukan ajaran kasih dalam kehidupannya. Karena itu adalah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang mau menjadi pengikutnya. Kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, hukum terutama dan pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kata kunci dari perintah ini adalah kasih. Tetapi nyatanya dalam praktek kehidupan nyata, dalam perbuatan sehari-hari, perintah kasih ini sulit untuk kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen. Mengapa kita sulit melakukan perintah kasih ini? Ada beberapa alasan menurut hemat kami. Yang pertama, karena kita masih memenuhi segala keinginan daging kita, nafsu dunia kita, sehingga kita sulit mengasihi Allah, sulit memberikan hati untuk memuji dan menyembah dan memuliakan Allah. Kita terus disibukkan dengan aktivitas-aktivitas dunia. Yang kedua, kita sulit memberikan pengampunan kepada sesama manusia yang telah menyakiti hati kita. Sehingga praktek kasih ini, kalau kita tidak mau berjuang mengerjakan, melakukannya, maka perintah yang disampaikan Yesus kepada kita, maka akan terasa sulit untuk kita kerjakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini lebih tajam, lebih mendalam lagi bagaimana Yesus mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan kasih yang sesungguhnya. Kalau sebelumnya Tuhan pernah mengatakan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Hari ini Tuhan lebih dalam lagi mengingatkan dan mengatakan kepada kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita. Mungkin kita akan terkejut oleh perintah Tuhan ini. Mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita. Yesus memberikan gambaran bagaimana Allah memberikan berkat-Nya, memberikan sinar matahari, menurunkan hujan tanpa memandang orang-orang tertentu. Orang baik, orang jahat, orang benar, dan orang tidak benar, semua merasakan berkat dan kasih Tuhan. Yesus juga memberikan gambaran kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka
pemungut cukai juga melakukan hal yang sama. Mereka akan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Ketika kita menegur sesama saudara kita, orang yang tidak mengenal Tuhan juga menegur saudaranya. Apa yang membuat perbedaan kita, orang yang percaya kepada Kristus, dan kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Di mana letak perbedaannya? Disinilah Tuhan yang mengajarkan kita agar kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah ataupun yang belum mengenal Allah dibandingkan kita yang sudah diselamatkan dalam Kristus. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah ketika kita mampu mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita, yang telah menghancurkan hidup kita. Di sana letak perbedaannya. Tetapi kalau kita tetap hidup dalam emosional kita, hidup dalam keduniawian kita, maka kita akan mengatakan seperti firman tadi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah prinsip hukum keadilan. Ketika mata kita tersakiti, maka mata yang menyakiti kita juga akan dihukum. Apa yang dirasakan oleh mata kita harus dirasakan juga oleh mata orang yang telah menyakiti kita. Di balik prinsip hukum keadilan ini, agar tidak menghukum lebih dari yang tersakiti. Tetapi kalaulah ini kita kerjakan, kalaulah ini kita lakukan, maka balas dendam tetap berlanjut dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus katakan kepada kita melalui teks firman Tuhan pada saat ini. Tetapi aku mengatakan kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang telah menganiaya kamu. Di sanalah kasih Allah itu begitu sempurna kepada kita orang-orang yang telah ditebus dalam Kristus Yesus. Ketika kita mampu mengampuni orang lain, ketika kita mampu mendoakan musuh kita, ketika kita mampu mengasihi musuh kita, maka sesungguhnya kasih Allah itu tinggal dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi pembeda hidup orang yang telah diselamatkan dengan hidup orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus katakan, karena Bapamu adalah sempurna, kamu juga harus sempurna. Tentu kita mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh dan mendoakan mereka? Tetapi karena kita adalah pengikut Tuhan, kita harus melakukan segala teladan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sempurna, tetapi kita menuju kesempurnaan. Kita mau seperti Tuhan yang memberikan pengampunan kepada semua orang, yang memberikan berkat-Nya kepada semua orang tanpa terkecuali. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada pembeda yang mendasar antara hidup orang yang telah diselamatkan dalam Kristus dengan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, ketika kita mendengarkan perintah untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang telah menganiaya kita, kita harus membuka hati
terlebih dahulu. Agar apa? Agar ketika perintah itu sampai kepada kita, Roh Kudus Tuhan bekerja, kita mau melakukan, mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Tetapi kalau kita terus menolaknya, menolak pesan, menolak firman, perintah Tuhan itu dalam hati kita, maka sampai kapanpun perintah mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita sangat-sangat sulit untuk kita kerjakan. Percayalah. Tetapi kalau pertama kita buka hati kita, ketika kita sudah buka hati, firman Tuhan kita dengarkan, Roh Kudus Tuhan bekerja, maka kita akan dimampukan oleh Roh Tuhan untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Pertama, buka hati, menerima firman Tuhan.